Bab 5. Analisis kalimat dasar. Yang pertama, kalimat bebas dan kalimat terikat. Yang kedua, ciri kalimat dasar dan struktur kalimat dasar. Yang ketiga, kalimat dasar berpredikat verba. Yang keempat, kalimat dasar berpredikat adjektiva. Yang kelima, kalimat dasar berpredikat nomina. Yang keenam, kalimat dasar berpredikat frasa preposisional. Yang terakhir, kalimat dasar berpredikat numeralian. Pada bab ini akan memaparkan dan membahas kalimat dasar. Kalimat dasar sendiri adalah kalimat yang terdiri atas konstituen-konstituen inti. Oke, saya Sukma Hirjakusuma yang menjelaskan tentang fungsi kalimat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kalimat bebas, yang kalimatnya itu berdiri sendiri untuk mempunyai potensi yang jauh lebih besar menjadi suatu ujaran lengkap atau kalimat yang dapat memulai sebuah paragraf wacana tanpa konteks maupun penjelasan lainnya. Dengan contoh sebagai berikut. Sekarang petani kopi sangat susah menentukan harga jual pasar. Ini disebabkan oleh hadirnya sosok tengkulak yang menentukan harga pasar. Kalimat pertama merupakan kalimat bebas yang dapat berdiri sendiri dengan jelas maksud dan tujuannya tanpa adanya kalimat kedua. Sedangkan kalimat terikat fungsinya itu terikat oleh kalimat utama yang bebas karena dia sebagai kalimat penjelas. Jadi kalimat terikat ini membutuhkan kalimat lainnya untuk menjelaskan hal yang lebih detail. Maka dari contoh yang tadi, kalimat kedua merupakan kalimat terikat. Jadi ketika kalimat bebas dan kalimat terikat menjadi sebuah paragraf yang utuh, itu dapat menjelaskan sebuah isi kalimat dengan sangat detail dan jelas. Seperti itu. Kalimat terikat. Kalimat terikat membutuhkan kalimat lainnya untuk memberikan penjelasan yang lebih atas kalimat dasar tersebut. Karena fungsinya yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu ujaran yang lengkap, maka kalimat terikat menggunakan salah satu ketergantungan seperti penanda perangkaian. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Kalimat 1, mencari pekerjaan yang layak sekarang ini sangat susah. Kalimat 2, ini akibat dari adanya persaingan global yang dimana setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan dan kompetensi dalam dunia pekerjaan. Kalimat 3, jika individu tidak memiliki kemampuan dan kompetensi tersebut, maka hidupnya tidak akan sejahtera. Kalimat 1 merupakan kalimat bebas. Kalimat 2 dan 3 merupakan kalimat terikat. Ciri kalimat dasar. Yang pertama, strukturnya terdiri atas konstituen-konstituen inti, seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Susunannya bukanlah susunan inversi atau susun balik, yang mana predikat mendahului subjek. Namun, sehubungan dengan ciri tersebut, perlu diberikan catatan adanya kalimat yang lebih dominan bersusunan predikat subjek daripada subjek predikat. Sebagai contoh, di sini akan dibangun gedung pertemuan warga yang bersusunan keterangan, predikat, subjek lebih dominan dipakai daripada susunan kalimat gedung pertemuan warga akan dibangun di sini, yang bersusunan subjek, predikat, keterangan. Ciri lain kalimat dasar adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contohnya, mereka pergi berkemah ke Gunung Ciremai. Ayahnya adalah seorang polisi. Lalu ada kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan sebuah tindakan. Contohnya, Arini menjahit baju. Rama mendorong meja.
Kalimat deklaratif atau kalimat berita merupakan kalimat yang digunakan pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembaca. Menurut Alwi et al., tahun 1993, halaman 353. Contohnya, Pak Rudi telah resmi diangkat menjadi Kepala Sekolah SMA Perdana. Nilai akhir semester 1 akan diumumkan pada Kamis 3 Januari 2019. Selanjutnya ada kalimat afirmatif, yaitu kalimat yang menegaskan akan suatu hal dan tidak ada unsur negasi. Contoh, lumba-lumba adalah hewan mamalia. Dia adalah orang yang kuat. Struktur kalimat dasar. Struktur kalimat dasar dapat dipilah-pilahkan berdasarkan pengisi kategorial dan subkategorial pengisi predikat. Sebagaimana telah diketahui, predikat dominan diisi oleh verba atau frasa verbal. Pengisi kategorial predikat yang lain dapat berupa adjektiva atau frasa adjektival, nomina atau frasa nominal, dan frasa preposisional. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat dasar. Yang pertama ada kalimat dasar berpredikat verba. Nah, kalimat dasar berpredikat verba ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, predikat verba intransitif. Yang kedua, predikat verba ekatransitif. Dan yang ketiga, predikat verba dwitransitif. Predikat verba intransitif terjadi apabila kalimat tidak membutuhkan objek atau pelengkap, sehingga struktur kalimat hanya terdiri dari subjek dan predikat. Verba intransitif dapat berupa kata dasar atau berprefik ber atau menasal. Contoh kata dasar, hujan pun turun. Kemudian sayap pesawat itu patah dan pencurinya sudah lari. Kata turun, patah, dan lari merupakan predikat verba yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Sedangkan contoh predikat verba intransitif berprefik ber atau menasal adalah ayahnya bekerja atau pesawat itu meledak. Yang kedua ada kalimat berpredikat verba ekatransitif. Nah, predikat verba ekatransitif ini terjadi apabila kalimat membutuhkan objek atau pelengkap, sehingga struktur kalimat dapat berupa subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, pelengkap. Contoh, Joko menghadiri rapat tersebut. Kalimat tersebut terdiri dari subjek, predikat, objek. Kalimat dengan struktur subjek, predikat, objek dapat dipasifkan sehingga menjadi rapat tersebut dihadiri oleh Joko. Dalam kalimat pasif ini, objek dari kalimat aktif dapat dijadikan sebagai subjek di kalimat pasif. Namun, hal ini berbeda apabila struktur terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, karena struktur tersebut tidak dapat diubah jenis kalimatnya atau tidak dapat dipasifkan. Mengapa? Karena pelengkap tidak dapat berpindah posisi. Contoh, kesepakatan ini berdasarkan musyawarah mufakat. Prefiks ber merupakan verba intransitif sehingga tidak membutuhkan objek. Yang terakhir adalah predikat verba dwitransitif. Verba dwitransitif merupakan verba yang diikuti oleh objek dan pelengkap. Strukturnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, biasanya ditandai dengan konfiks menasal i atau menasalkan. Contoh, Ririn meminjami adiknya sepeda motor. Kalimat tersebut dapat dipasifkan menjadi adiknya dipinjami sepeda motor oleh Ririn. Kata sepeda motor merupakan pelengkap sehingga tidak dapat dijadikan sebagai subjek, seperti sepeda motor dipinjami Ririn adiknya. Pada verba konfiks menasalkan, pelengkap dapat berupa frasa preposisi. Contohnya, Raya menempelkan pengumuman itu di dinding. Kalimat dasar berpredikat adjektiva.
Contohnya sebagai berikut. Contoh 1, perolehan suaranya sangat spektakuler. Contoh kedua, pernyataan wakil ketua itu salah besar. Kedua kalimat di atas berstruktur subjek plus predikat. Pada kalimat pertama, perolehan suaranya menempati posisi subjek, sedangkan sangat spektakuler menempati posisi predikat. Sedangkan pada kalimat kedua, pernyataan wakil ketua itu menempati posisi subjek, sedangkan salah besar menempati posisi predikat. Nah, dalam kalimat seperti itu dapat disisi pula verba adalah, sehingga menjadi pernyataan wakil ketua itu adalah salah besar. Dalam struktur kalimat kedua, salah besar bukan merupakan predikat, melainkan pelengkap, karena predikatnya adalah, sehingga strukturnya menjadi subjek, predikat, plus pelengkap. Selain itu, di sebelah kanan, plus predikat adjektiva, bisa juga mengikuti kata atau frasa lain. Misalnya, orang yang berani melawan arus. Dalam berani sebagai predikat, melawan arus sebagai pelengkap, sehingga berstruktur subjek plus predikat plus pelengkap. Kalimat dasar berpredikat nomina. Dalam bahasa Indonesia, nomina dapat menempati posisi predikat. Hal ini dapat terbukti dengan contoh 1 dan 2. Contoh 1. Farhan guru kelas 6 SD. Farhan menempati posisi subjek, sedangkan guru kelas 6 SD menempati posisi predikat. Subjek predikat selain frasa majemuk seperti contoh 1, juga terdapat nomina turunan seperti contoh 2 berikut. Mungkin ia dulunya seorang penari balet, di mana ia berperan sebagai subjek, sedangkan seorang penari balet berperan sebagai predikatnya. Subjek predikat pada contoh 1 dan 2 membuktikan bahwa eksistensi nomina yang menempati predikat adalah benar. Bahkan Badru et al. Pada tahun 2000, halaman 74 sampai dengan 77, mengatakan bahwa nomina dapat menempati setiap tempat kosong dalam tataran kalimat. Tempat kosong itu adalah kerangka struktur kalimat yang berada dalam tataran sintaksis dan bersifat formal relasional, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dengan demikian, nomina memiliki kedudukan yang sama dengan verba, yaitu dapat menduduki fungsi predikat. Nah, kalimat berpredikat nomina disebut juga kalimat persamaan atau ekuatif. Contohnya, si terdakwa itu koruptor, di mana si terdakwa itu menempati posisi subjek dan koruptor menempati posisi predikat. Kalimat tersebut memiliki kemungkinan disisipi verba adalah. Contohnya berikut ini. Si terdakwa itu adalah koruptor. Si terdakwa itu menempati posisi subjek, adalah menempati posisi verba, dan koruptor menempati posisi predikat. Kalimat dasar berpredikat frasa preposisional. Frasa preposisi adalah sebuah frasa yang diawali dengan preposisi atau kata depan dan diakhiri dengan nomina atau kata benda, adjektiva atau kata keterangan, atau adverbia atau kata kerja. Kalimat dasar berpredikat frasa preposisional adalah kalimat dasar yang menjadikan frasa preposisi sebagai pengisi predikatnya, di mana kata preposisi yang ada dalam kalimat tidak dimaknai sebagai konjungsi, melainkan sebagai bagian dari predikat. Contohnya, kemenangan ini karena bantuan teman-teman. Kemenangan ini menempati posisi subjek, karena bantuan teman-teman menempati posisi predikat, dan karena tidak dimaknai sebagai konjungsi. Contoh lainnya, nasib kesebelasan itu di ujung tanduk. Nasib kesebelasan itu menempati posisi subjek, di ujung tanduk menempati posisi predikat, dan di tidak dimaknai sebagai
Kalimat dasar berpredikat numeralia. Menurut KBBI, numeralia merupakan kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Kalimat dasar berpredikat numeralia ialah kalimat dasar yang menjadikan numeralia sebagai pengisi predikatnya. Contohnya, panjang spanduk itu lebih dari 5 meter, di mana panjang spanduk itu menempati posisi subjek, sedangkan lebih dari 5 meter menempati posisi predikat. Contoh lainnya, harga mobil itu 100 juta, di mana harga mobil itu menempati posisi subjek dan 100 juta menempati posisi predikat. Berdasarkan kategori pengisi predikat P, kalimat dibedakan menjadi kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berkategori verbal, sedangkan kalimat nominal adalah semua kalimat yang predikatnya bukan berkategori verbal. Kalimat verbal lebih produktif daripada kalimat nominal, namun tidak menjadi penghalang untuk menyebut kalimat berpredikat frasa adjektif sebagai kalimat adjektifal, kalimat berpredikat preposisi sebagai kalimat preposisional, dan Terima kasih.